11 fakta negara Korea Utara. Siapa yang tidak kenal dengan negara Korea Utara? Negara yang dikenal dengan kekejamannya serta otoriternya ini merupakan negara yang diisolasi dunia internasional. Namun tahukah kamu, selain terkenal kejam dan diktator, ada fakta-fakta lain dari negara ini. Seperti ternyata, di sana ada pemilu serta memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Dan fakta apa lagi di negara ini? Berikut Sosialit merangkum 11 fakta negara Korea Utara yang mungkin belum kamu tahu. Kalender Korea Utara. Kita semua juga sepakat kalau hari ini adalah tahun 2017. Tapi tahukah kamu kalau ternyata di negara Korea Utara saat ini adalah tahun 106? Ya, ini dikarenakan Korea Utara membuat penanggalan sendiri. Penanggalan ini dihitung berdasarkan awal kelahiran Kim Il Sung, kakek dari Kim Jong Un yang lahir pada 15 April 1912. Dan ini juga berarti kalau tahun baru Korea Utara bukan jatuh pada tanggal 1 Januari seperti yang kita rayakan, tapi pada tanggal 15 April. Gaya rambut. Kamu juga pasti sudah sering mendengar bagaimana ketatnya aturan di negara Korea Utara. Saking ketatnya, bahkan potongan rambut warganya pun diatur. Ada 28 gaya rambut yang diperbolehkan di sana, di mana laki-laki bisa memilih 10 gaya rambut, sementara untuk wanita diperbolehkan memiliki 18 gaya rambut. Dan untuk gaya rambut seperti yang dimiliki Kim Jong Un, tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk menirunya. Bahkan, pada tahun 2005, pilihan gaya rambut ini disiarkan di TV sebagai pedoman bagi rakyat setempat. Jadi, kalau kamu mau pergi ke Korea Utara, sebaiknya jangan potong rambut sembarangan. Hukuman mati. Selain aturan yang ketat, negara Korea Utara juga dikenal kejam dalam menerapkan hukuman termasuk hukuman mati. Bagaimana tidak? Di sana, kamu bisa dihukum mati hanya karena menonton serial TV Korea Selatan atau menonton film porno. Dan bahkan, kamu akan dihukum mati jika ketahuan membaca kitab suci. Ribuan eksekusi mati dengan berbagai cara telah dilakukan di Korea Utara sejak tahun 1950-an. Seperti ditembak, dibakar hidup-hidup, digantung, hingga diberikan ke anjing yang kelaparan. Jadi kalau kamu pergi ke Korea Utara, sebaiknya taati semua peraturan di sana. Kepemilikan mobil. Di sini kamu mau mempunyai mobil berapapun sepertinya tidak jadi masalah. Tapi berbeda di Korea Utara, di mana hampir seluruh mobil di sana diperuntukkan untuk pejabat dan militer. Diperkirakan ada setidaknya 20.000 sampai 25.000 unit mobil. Sementara perbandingan warga yang memiliki mobil hanya 1:1000, yang artinya dari 1000 orang, hanya 1 orang yang memiliki mobil. Pembatasan kendaraan juga berfungsi untuk mengidentifikasi pejabat tinggi di negara ini. Jadi, kalau kamu bosan dengan kemacetan, kamu bisa coba tinggal di Korea Utara. Ya, kalau kamu berani sih. Pemilihan umum. Meski Korea Utara merupakan negara yang otoriter, namun jangan salah, di sana juga ada pemilihan umum untuk memilih presiden. Pemilu di sana diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, dan uniknya, menurut media setempat, 100% warga di sana datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara. Jadi tak ada satu orang pun yang golput. Ya, meskipun hanya ada satu kandidat di kertas suara, dan semua orang di sana memilih Kim Jong Un. Hukuman generasi. Hampir sama di negara kita. Di Korea Utara, jika kamu melakukan tindakan kriminal, kamu akan bernasib di penjara. Namun yang membedakan adalah, di Korea Utara dikenal dengan hukuman generasi ke generasi. Yang artinya, jika kamu melakukan tindakan kriminal, maka anak serta cucumu akan mendapatkan hukuman juga. Meski tidak di penjara, namun biasanya mereka akan mendapatkan hukuman kerja sosial sepanjang hidup mereka. Jadi jangan sekali-kali melakukan tindakan kriminal di Korea Utara. Kim Jong Il. Pada masa kekuasaannya, Kim Jong Il dikenal merupakan seorang yang gemar meminum brandy. Bahkan, Kim Jong Il digambarkan telah mengimpor minuman koknet merek Hennessy sampai 1,2 juta dolar atau sekitar 160 miliar rupiah per tahun. Sementara rata-rata pendapatan warga negara Korea Utara hanya berkisar antara 1.000 sampai 2.000 dolar atau sekitar 13 sampai 26 juta rupiah. Ini bahkan 800 kali lebih besar dari upah rata-rata tahunan warga Korea Utara. Akibat kegemarannya tersebut, Kim Jong Il juga dinobatkan sebagai pelanggan Hennessy terbesar di dunia. Stadion terbesar. Kalau bicara mengenai stadion terbesar di dunia, siapa sih yang muncul di benak kamu? Inggris? Salah. Karena percaya atau tidak, pemilik stadion terbesar di dunia adalah Korea Utara. Stadion dengan nama Hari Burung Radu ini memiliki kapasitas 150.000 orang. Ini juga biasanya difungsikan untuk menggelar berbagai festival, kegiatan kenegaraan, hingga eksekusi para jenderal yang dianggap makar dengan cara dibakar hidup-hidup. Celana jeans.
Jika kamu kebetulan jalan-jalan ke Korea Utara, sebaiknya celana jeans kesayangan kamu ditinggal di rumah. Kenapa? Karena celana jeans biru dilarang keras dan dianggap sebagai simbol imperialisme Amerika. Uniknya, Korut membuka pintu kepada produsen jeans asal Swedia yaitu Noko Jeans dan membuka pabrik celana di negara ini. Namun ketika kamu mengunjunginya, sebaiknya tidak membawa celana jeans merek apapun. Ganja itu legal. Untuk rezim komunis yang otoriter, Korea Utara bisa dengan mudah mengatur kebijakan. Tidak jelas apakah ganja di negara ini legal atau terikat pada hukum yang sebagian besar dilanggar. Namun, menurut pengakuan warga yang pernah tinggal di Korea Utara, wisatawan dan ahli mencatat bahwa ganja tersebar luas di toko-toko kelontong dan tempat umum lainnya. Dan bahkan, dijual ke luar negeri oleh instansi pemerintah dalam rangka untuk mendatangkan uang asing ke dalam negeri. Pemerintah Korea Utara menganggap kalau ganja itu sebagai obat dan bukan merupakan sesuatu yang berbahaya. Indonesia dan Korea Utara. Meski Korea Utara merupakan negara diktator dengan segala kekejamannya, namun kamu sebagai warga negara Indonesia tak perlu khawatir, karena Indonesia memiliki hubungan baik dengan Korea Utara. Hubungan ini dimulai pada era pemerintahan Bapak Insinyur Soekarno dan Kim Il-sung pada tahun 1960-an. Bahkan, Korea Utara memiliki bunga nasional yang merupakan pemberian Bapak Insinyur Soekarno sebagai hadiah ulang tahun. Bunga itu merupakan bunga anggrek yang disilangkan khusus hanya untuk Korea Utara. Bahkan, bunga tersebut diberi nama Kim Il-sungia, yang berarti Kim Il-sung dan Indonesia. Semenjak itu, pemerintah di sana menjadikan festival bunga Kim Il-sungia sebagai acara tahunan yang diselenggarakan di Pyongyang. Festival ini dilakukan untuk menghormati jasa Kim Il-sung yang telah membangun Korea Utara. Setiap tahunnya, pemerintah Indonesia diberi kehormatan untuk memberikan sambutan pembukaan acara di sana. Nah, itu tadi 11 fakta tentang negara Korea Utara. Jika kamu suka video ini, silahkan kasih kita jempol ke atas dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan update video kita selanjutnya. Thanks for watching.